Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul Media Pembuktian. Saudara-saudara, bagaimana seseorang bisa membuktikan kesuciannya kepada Tuhan? Bagaimana seseorang bisa membuktikan kesetiaannya kepada Tuhan? Melalui persoalan hidup. Jadi kalau seseorang mau mencari perkenanan Tuhan, lalu pergi ke tengah hutan, semedi atau bertapa, sejatinya dia tidak menggunakan media yang ada untuk betul-betul menjadi anak kesukaan Allah. Menjadi seseorang yang berkenan kepada Allah, seseorang yang terbukti mencintai Tuhan dan menghormati Dia, sebab medianya adalah masalah. Kita diberi oleh Tuhan persoalan-persoalan berat, kesempatan-kesempatan berbuat dosa, kesempatan-kesempatan untuk membalas dendam, yang ternyata semua itu adalah media untuk kita membuktikan kesetiaan kita, cinta kita kepada Tuhan, dan kesucian hidup kita. Jadi kalau kita harus menghadapi masalah-masalah hari ini, puji Tuhan ya, karena masalah itu sebenarnya menjadi media kita untuk membuktikan bahwa kita ini seorang yang mengasihi Dia. Jadi kita bersyukur kalau Tuhan membawa kita kepada situasi-situasi yang kadang-kadang membuat kita merasa berat hidup. Tetapi disitulah Tuhan mau kita menggunakan media itu untuk membuktikan yang kita mengasihi Dia. Bagaimana kesetiaan bisa teruji kalau tidak ada godaan? Maka harus ada godaan dulu. Ketika kita diperhadapkan kepada banyak pilihan, kita bisa berkata, aku memilih-Mu Tuhan. Bagaimana kita bisa membuktikan yang kita mencintai Tuhan? Ketika banyak opsi yang dipilih, ya, banyak opsi yang bisa kita pilih. Di situ kita menjadi manusia surgawi yang benar. Ketika kita menghadapi berbagai pergumulan dan persoalan, itu adalah media. Media di mana kita menunjukkan, membuktikan, sekaligus berlatih untuk meningkat ke level yang lebih tinggi. Menunjukkan cinta kita kepada Tuhan, hormat, pengabdian kita kepada Tuhan, dan kesucian kita di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita mau suci dengan cara tidak pernah keluar kamar, itu tidak tepat. Kita harus hidup di tengah-tengah masyarakat dengan segala persoalannya. Karena justru persoalan-persoalan itu menjadi media kita untuk membuktikan cinta kita kepada Tuhan. Di sini kita harus memilih. Kita tidak bisa berkata, ya mengalir saja. Memilih Tuhan atau tidak, memilih kerajaan surga atau dunia ini. Kalau kita memperhatikan kehidupan yang berlangsung, dalam hati kita bertanya, sampai kapan semua ini akan berlangsung? Semua pasti akan berakhir. Lalu coba kita berpikir, berapa banyak orang yang menyadari bahwa rumah mereka itu hanya dihuni sesaat? Berapa banyak mereka yang menyadari bahwa suatu hari akan berakhir? Dan kalau berakhir, apakah mereka siap menghadap tahta pengadilan Tuhan? Makanya kalau di antara mereka adalah anak kita, atau pasangan kita, atau bahkan saudara kita, kerabat kita, kita harus merebut mereka dari dunia ini. Dengan kebenaran firman, dengan lawatan Tuhan dalam doa bersama, dan dengan keteladanan, kita rebut mereka untuk kerajaan surga. Maka jangan hidup dengan kebiasaan hidup seperti manusia pada umumnya. Dunia ini pasti berakhir, dan kita pasti menghadap tahta pengadilan Allah. Sudahkah kita memiliki Tuhan? Sudahkah kita meninggalkan gemerlap dunia? Kalau belum, ini sangat berbahaya. Dunia bisa setiap saat berubah. Belum lagi kalau kita dengar kemungkinan terjadinya bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, ya, dan lain sebagainya. Masing-masing kita harus bertanya, apa yang harus saya lakukan di sisa umur hidup saya ini sebelum saya meninggal dunia dan menghadap Allah. Jangan sampai ada yang belum kita kerjakan. Dengan demikian kita mempersiapkan diri sungguh-sungguh untuk kerajaan surga, untuk kekekalan. Maka jangan tenggelam dengan banyak masalah, ya.
Walau kita juga punya banyak masalah, tetapi jangan sampai kita gagal fokus untuk kekekalan. Kita harus takut akan Allah. Kalau orang tidak takut akan Allah, hal itu karena dia tidak pernah berurusan dengan Allah. Kalau kita berurusan dengan Allah, kita pasti akan memiliki perasaan takut akan Allah. Takut karena mengasihi Dia. Takut dengan hormat kepada Allah. Allah yang punya kuasa, kerajaan dan kemuliaan. Tetapi kalau seseorang tidak memeriksa diri dengan seksama, hari kematiannya menjadi mengerikan. Maka tidak heran ada banyak orang yang takut mati. Mengapa takut mati? Karena mereka tidak memiliki kepastian. Ia tidak berkemas-kemas dan tidak mempersiapkan diri. Jadi saudara-saudara, hari kematian kita harus indah. Karena itu wisata abadi kita. Di pembaringan terakhir nanti, sahabat sejati pasti menjemput kita. Siapa yang dijemput? Mereka yang mengikuti jejak Tuhan Yesus. Bagi kita, berusaha hidup kudus, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, mengenakan kodrat ilahi yang menjemput kita kelak adalah Tuhan Yesus. Maka jangan teralihkan dengan berbagai hal, ya. Sementara kita menghadapi banyak masalah, kita selesaikan dengan tanggung jawab dan berfokus hanya ke kerajaan surga, sebab dunia ini hanya sementara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.